Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di pelajaran matematika. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang sudut rangkap. Semoga pemirsa sekalian dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun, sehingga apa yang kita pelajari ini menjadi bermanfaat. Baik, sebelumnya di video terdahulu, di pertemuan terdahulu, kita membahas persamaan sudut rangkap. Ketika itu sudah sampai di sinus 2A dan kosinus 2A. Ada persamaan untuk sinus 2A yang hanya tunggal persamaannya. Ada juga kosinus 2A yang persamaannya ada 3. Tetapi sesungguhnya ada satu persamaan yang saya salah dalam menuliskan hasil akhirnya, yaitu di substitusi sinus 2A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Substitusinya sudah benar sih, cuman hasil akhirnya coba lihat, seharusnya ini benar positif, yang ini negatif. Nah, jadi persamaan yang ketiga bisa kemudian dinyatakan dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, seperti ini. Ini persamaan yang ketiga. Jadi saya ulangi, sinus 2A itu 2 sin A cos A. Cos 2A bisa memilih satu di antara 3 persamaan. Cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, atau 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, atau 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar bagaimana kemudian persamaan-persamaan ini kita manfaatkan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan matematika yang ada atau yang berkaitan dengan trigonometri sudut rangkap. Sebagai contoh misalkan, diketahui A sudut lancip. Nah, lancip tumpul itu nanti berpengaruh karena berkaitan dengan tempat atau besaran. Nah, 1 A sudut lancip. Kemudian diketahui bahwa nilai tangen A itu adalah 0,75. Perintahnya, tentukan nilai dari yang A sinus 2A, yang B kosinus 2A. Misalkan ada soal seperti ini. Diketahui A itu sudut lancip. Sudut lancip artinya dia kurang dari atau sama dengan 90 derajat, lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian nilai tangannya adalah 0,75. Kemudian diminta untuk menentukan nilai sinus 2A dan kosinus 2A. Nah, penyelesaiannya adalah dari tangan A yang nilainya sama dengan 0,75, kita ubah menjadi perbandingan. 0,75 itu kan desimal, pecahannya itu 75/100 atau 3/4. Nah, sekarang kita memiliki nilai perbandingan dari tangan A itu adalah 3/4. Kalau Anda belajar tentang sinus, kosinus, dan tangen sebagai sebuah perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku, maka tangan itu sesungguhnya membandingkan atau hasil perbandingan dari besaran sisi depan
dengan sisi samping dari sudutnya. Sehingga kalau ini kemudian kita ubah menjadi perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, 3/4 itu artinya seperti ini. Kalau misalkan ini sudut A-nya, 3 itu depan, 4 itu samping. Maaf, gambar tidak menunjukkan skala yang sesungguhnya, tidak masalah. Nah, berarti kalau ini adalah sudut A-nya, nilai tangan dari sudut A ini 3/4 atau 0,75. Sementara yang kita butuhkan ketika menentukan sinus 2A, itu kita butuhkan nilai sinus A dan kita butuhkan nilai kosinus A. Padahal yang kita miliki barulah tangan A, yakni sebesar 3/4. Maka sekarang harus juga kita temukan nilai sinus A dan juga nilai kosinus A. Saya ulangi, yang diketahui dari soal itu hanya nilai tangan 0,75. 0,75 dalam bentuk perbandingan itu 3/4. Padahal untuk menentukan sinus 2A itu kita butuhkan sinus A, kosinus A. Maka kita juga harus menentukan dulu berapa sinus A-nya dan juga berapa nilai kosinus A-nya. Nah, dari pengubahan nilai tangan seolah-olah menjadi perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku, maka 3 itu sisi tegak, 4 itu sisi mendatar. Sehingga sisi miringnya dengan triple Pythagoras atau dengan teorema Pythagoras akan kita temukan bahwa besaran sisi miringnya adalah 5. Nah, dengan menggunakan perbandingan trigonometri sinus dalam segitiga siku-siku, kita dapatkan bahwa sinus itu membandingkan antara sisi depan dengan sisi miring. Sisi depannya dari sudut A adalah 3, sisi miringnya 5. Kosinus samping membandingkan antara sisi samping dengan sisi miring. Kita peroleh nilainya adalah 4/5. Sedemikian sehingga sekarang barulah kita bisa menentukan nilai sinus 2A, di mana sinus 2A itu bisa kita peroleh dari nilai mana? 2 kali sin A kali cos. Nah, berarti 2 kali sinus A itu 3/5 kali kosinus A itu 4/5. Sehingga kita memperoleh hasil akhir 2 kali 3 6, 6 kali 4 24 per 5 kali 5 25. Nah, inilah hasil dari sinus 2A ketika A-nya adalah sudut lancip dan tangan sudut A tersebut 0,75. Maka nilai sinus 2A-nya adalah 24/25. Kalau mau dibuat pecahan boleh dikalikan 4, ini 100, ini dikalikan 4 96. Sehingga 0,96 dalam bentuk desimal. Dalam bentuk pecahan biasa 24/25. Kemudian pertanyaan yang kedua yang B itu adalah nilai kosinus 2A. Kosinus 2A akan kita temukan dengan, saya mau pakai yang ini saja. Yang 1 dikurangi 2 kali sin kuadrat A. Maka saya mohon maaf, ini saya taruh di sini untuk jawaban yang B. Kosinus 2A menurut persamaan ini 1 dikurangi 2 kali sinus A dikuadratkan. Sinus A nya 3/5.
Berarti 3/5 dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah 1 dikurangi 2 kali 3/5 dikuadratkan 9/25. 1 dikurangi 18/25. Hasil akhirnya adalah 7/25. Dari mana 7? Ini kan 25/25. 25 dikurangi 18 itu 7. 7/25. Jikalau kemudian masih ingin seperti ini, diubah dalam bentuk desimal ya boleh. Kita kalikan 4, ini menjadi 28 0,28. Seperti itu. Jadi inilah pemanfaatan persamaan kosinus 2A, persamaan sinus 2A ketika kita memperoleh permasalahan yang berkaitan dengan soal trigonometri sebagaimana contoh di papan ini. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat. Kalau ada yang salah bisa untuk dibetulkan, dikomentari. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.